dengan manusia harus dalam rangka urusan dengan Allah. Berbakti ke orang tua bukan supaya orang tua sayang kepada kita. Berbakti kepada orang tua supaya Allah yang sayang. Kalau kita berbakti ke orang tua dengan mengharapkan orang tua menyayangi kita, ada lelahnya ketika yang kita inginkan tidak hadir, tidak datang. Ini lampu mati, tenang saja, nggak tenang juga tetap mati. Pasti ada hikmahnya, dan hanya Allah yang kuasa menghidupkan lampu. Masa lampu aja minta tolong ke Allah, tuh kan nyala lagi ya, alhamdulillah. Nah, kejadian-kejadian begini kebetulan bukan? Ada hikmahnya, semuanya ada hikmahnya. Seperti menciptakan Quran, ada titik di atas, di bawah, itu detail ada hikmahnya. Semua kejadian juga ada hikmahnya. Keserempet motor, ada kucing ngencingin sarung, itu mah jelas. Yang kecil-kecil halus-halus semuanya ada hikmahnya. Kita ketemu dengan cecak, itu ada rahasia Allah. Kita melihat cecak lagi cari makanannya, semuanya. Tapi sayang sedikit orang yang waktunya untuk tafakur. Banyak lewat pelajaran dari Allah, lewat. Termasuk mendengar ceramah begini, ada yang mikir ini sedang dengar ceramah ini, wah ini cocok nih buat ceramah saya nanti. Mikirnya buat ceramah lagi, bukan buat dia. Nah saudaraku, jangan berbuat sesuatu karena ngarap sesuatu dari selain Allah, nggak ada. Di pelatihan di sini, hati-hati pelatihan. Jangan memberitahu kalau dilatih di sini nanti jadi hatinya lembut. Gak, memangnya kita Allah bisa melembutkan hati? Pelatihan hanya kami berusaha melatih sesuai kemampuan kami. Jangan janji apapun. Allah nanti yang membulak-balik hati. Barang siapa yang sekolah di Darut Tauhid nanti jadi takwa, wih, itu mendahului. Kita sih membuat sekolah supaya bisa berbuat sesuatu untuk sebagian hamba Allah, mudah-mudahan jadi amal, titik. Berikan perhatian yang penuh, sayangi, didik murid-muridnya. Allah yang membulak-balik hati, Allah yang menjamin rizki. Jangan sampai ngajar hanya karena ingin uang. Mau apa sayang? Amal soleh hanya dibatasi dengan imbalan uang. Wah kalau gitu nanti saya nggak ada yang gaji. Nggak mungkin. Allah tahu kok kebutuhan kita. Kalau kita ngajarnya ikhlas, memang gaji nggak besar. Yang penting kan bukan gaji, yang penting penghasilan. Gaji kecil penghasilan besar, mau begitu? Gak, juga bukan begitu. Yang penting pas butuh ada. Iya. Kenapa kita harus mengunci diri hanya dengan jumlah gaji? Memangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik alam semesta ini, terikat dengan struk gaji? Kalau ngandelin gaji, pegawai negeri sudah meninggal semua, mungkin ya. Tapi memang meninggal semuanya pada waktunya. Allah ngatur. Lakukan segala sesuatunya Allahus Samad. Cukup hanya Allah tumpuan harapan. Lakukan yang terbaik, pokoknya dua aja. Satu, perbaiki diri habis-habisan siang malam. Dua, berbuat yang terbaik lillahi ta'ala. Cukup. Enggak usah ngarep-ngarep apapun. Coba kalau benar-benar qul huwallahu ahad Allahus samad,
Berhenti ngarap-ngarap apapun dari makhluk dalam bentuk apapun, sehalus apapun. Pet aja, nggak ada harapan. Putus asa aja dari makhluk. Coba rasakan. Putus asa dari makhluk ya. Yang jangan itu putus asa dari rahmat Allah. Mau berterima kasih atau tidak, loh kan kita harus mendidik dia supaya berterima kasih, itu beda babnya, itu bab mendidik. Ini ngarep-ngarep terima kasih atau tidak. Kalau kita mau yakin Allah yang mencukupi, ini Allah sedang mendengarkan kita sekarang. Allah maha tahu kebutuhan kita, Allah maha tahu keinginan kita, Allah maha tahu keperluan kita, jauh lebih tahu daripada kita sendiri. Dan selama ini tanpa kita banyak meminta pun sudah dicukupi ini. Kebutuhan oksigen, nitrogen, zat besi, segala macam yang dibutuhkan tubuh kita ini komplit pada datang nih. Allah memberikan ayam dengan telurnya, dalam telur itu disimpan segala nutrisi kebutuhan tubuh. Allah menciptakan lebah yang belum nyebut madu kan. Allah menciptakan maaf hadirin, kalau nggak di absen rasanya ada yang kurang. Saudara tidak boleh tertawa begitu. Allah menciptakan lebah, dia makan madu cuman sedikit, tapi kenapa jadi banyak begitu? Buat siapa? Buat siapa? Buat manusia. Komplit asam aminonya, segalanya untuk regenerasi sel. Ini enggak kita minta, Sugan please lebah ngeluarin madu dong, enggak. Sayuran Allah ciptakan matahari dengan sinar yang memadai, lalu terjadilah fotosintesa, keluarlah segala macam yang kita nggak tahu apa yang kita butuhkan, cukup tanpa kita tahu, ya kan? Kenapa sih kita masih curiga terus sama Allah? Kan? Kenapa kita masih curiga? Dan tinggal pol aja ngabdi sekarang mah. Apapun posisi kita yang Allah tetapkan. Kalau jadi orang tua lillahi ta'ala. Kalau jadi pekerja lillahi ta'ala. Kalau lagi nolong orang lillahi ta'ala. Di mana kita ada, kalau kita sedang berbuat kebajikan lillahi ta'ala. Silakan tolong dibacakan surat Al-Insan ayat 9. Surat Al-Insan ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari segala tipu daya setan yang terkutuk, dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Itulah yang diajarkan Al-Quran. Ngarap-ngarap terima kasih juga nggak usah ada. Mau apa? Toh nanti ada pelajaran kita wajib berterima kasih, itu beda lagi babnya. Asykarukum lillah, asykarukum linnas. Orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling berterima kasih. Kalau kita ngedidik anak-anak harus berterima kasih kepada orang yang berbuat baik. Karena itu tanda syukur kepada Allah. Bukan berarti kita ngakalin supaya anak-anak berterima kasih ke kita, tapi supaya anak ngerti inilah adabnya. Saudaraku sekalian, barang siapa yang yakin Allah udah tahu kebutuhan kita, yakin Allah selama ini juga mencukupi puluhan tahun, kenapa kita jadi curiga? Tapi makanan saya agak kurang gizi,
suka telat tuh kiriman orang tua.